Nah, jadi ini kita memahami tentang balance scorecard, balance sheet ya. Jadi dalam IFRS itu, kalau buku-buku IFRS ya, kita kan sekarang kan akuntansi itu berkiblatnya tuh ke IFRS. Nah, balance sheet ini dulu yang kiblatnya di GAAP atau General Accepted Accounting Principles, yang ke Amerika. Nah, eh, ini kebetulan bukunya nih buku eh, yang penulisnya adalah orang Amerika. Jadi mereka memang masih berkiblat kalau Amerika masih berkiblat kepada JAP. Nah, Dewan Standarnya adalah FASB atau Financial Accounting Standard Board. Nah, sedangkan Indonesia itu memutuskan berkiblat kepada IASB itu di London ininya. Nah, ininya apa Dewan Standarnya adalah IASB ya, International Accounting Standard Board. Nah, kalau kita di Indonesia, eh, kita kenal dengan yang menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan standar accounting itu adalah IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Boardnya itu adalah DSAK, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jadi dia membuat standar-standar sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang ada di Indonesia. Sebenarnya standar yang dibuat itu juga adopsi dari JAP ataupun dari IFRS itu sendiri, karena mungkin ya kita punya keterbatasan dalam mereka sudah lebih duluan membuat standar sehingga ada istilah yang dinamakan adopsi dan harmonisasi. Artinya harmonisasi itu disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, karena ini berkaitan dengan accounting and finance, maka memang fokusingnya kepada bagaimana kita melihat dari laporan balance sheet itu atau dari balance sheet itu sendiri, eh, apakah suatu perusahaan itu firms ya. Jadi bagaimana financial health-nya dari perusahaan itu. Nah, di sini ada beberapa learning objective. Yang pertama nanti student itu learning to read and interpret balance sheet ya. Nah, walaupun balance sheet itu sendiri nanti proses kita bisa mencapai menjadikan dia balance sheet. Nah, nanti student bisa memahami dan structure dan komponen dari balance sheet, lalu juga mempelajari bagaimana kita bisa menginterpret financial data from balance sheet. Nah, selain itu juga memahami klasifikasi yang ada di dalam balance sheet, di mana seperti yang sudah kita diskusikan minggu lalu, balance sheet itu terdiri dari aset, liabilities, and equity, atau persamaan akuntansinya adalah aset, equation, liability, and equity. Nah, nanti di sini student bisa mendifferentiate, membedakan antara current asset dan non-current asset. Begitu juga liabilities-nya, current liabilities dan non non-current liabilities. Nah, selalu sebenarnya paling gampang kalau yang current itu biasanya dia yang mudah sifatnya liquid ya kalau dalam aset. Nah, sedangkan yang mudah kita apa eh, transform dalam bentuk dari misalnya kayak inventory bisa jadi langsung uang atau piutang bisa langsung jadi uang. Nah, non current asset ini yang jangka waktunya agak yang tidak mudah lebih mudah cair ya. Sedangkan liabilities current itu lebih kepada eh, hutang jangka pendek ya. Jadi dia kurang dari 1 tahun. Sedangkan kalau non currentnya itu dia biasanya lebih sifatnya lebih long term, more than 1 year. Nah, selain itu juga nanti student bisa recognize the rule of equity and financial structure of company. Jadi tadi kan balance sheet terdiri aset, liability, and equity. Equity itu ya modal yang dimiliki atau sebenarnya ownership lah ya dari perusahaan. Nah, selain itu juga kita akan discussing the implication of balance sheet in company health ya. Jadi kita berbicara ya sebenarnya balance sheet itu ingin menunjukkan ini loh kondisi perusahaan kita, uh, uh, bahwa perusahaan yang dijalankan oleh tim manajemen kondisinya seperti itu, asetnya seperti ini, liabilitiesnya seperti ini, equity ini. Nah, ini biasanya memang digunakan
oleh baik internal maupun eksternal ya. Internal itu ya tim kita sebagai misalnya yang bekerja di perusahaan itu kita juga perlu tahu karena kita perlu mengetahui going concern dari perusahaan itu. Kan kita nggak mau bekerja di perusahaan yang tiba-tiba bangkrut, betul nggak? Ya kan? Jadi kita, oh kita sebagai salah satu yang sebenarnya kita users dari balance sheet itu. betul. Nah, kalau eksternal itu lebih kepada misalnya kita mau kalau perusahaan ini sudah besar dan digunakan dalam bentuk apa eh, modalnya itu dalam bentuk terbentuk share ya. Jadi dia perusahaan terbuka. Nah, para pemegang saham harus tahu juga dong. Dia investasi uangnya ke situ seberapa sehat sih perusahaan ini uangnya sudah dia investkan di situ. Nah, juga bank ya, bank atau sebagai eh, institusi yang memberikan misalnya pinjaman. Nah, ketika perusahaan ingin mengembangkan perusahaannya, tapi mempunyai keterbatasan atau limited resource berkaitan dengan dana, sehingga dia kan harus pinjam ke bank, sehingga perusahaan harus mengajukan pembiayaan ke bank. Nah, bank juga harus tahu dong, dia kasih pinjam, seberapa sehat sih perusahaan ini, atau seberapa kemampuan perusahaan ini bisa membayar utangnya. Nah, setelah itu juga memahami pentingnya liquidity dan solvency ratios. Nah, ini adalah salah satu yang bisa mengukur dari kinerja dari perusahaan. Nah, kita kalau secara umum ini adalah structure yang ada dalam balance sheet ya. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan. Nah, jadi dia balance sheet equation itu kan aset sama dengan liabilities and equity. Nah, kalau aset itu dia sebenarnya ya apa yang dimiliki oleh perusahaan ya. Nah, asetnya ya itu. Sedangkan kalau liability itu lebih kepada kewajiban perusahaan. Sedangkan equity itu ya kepemilikan. Nah, jadi agak ada berbeda ya aset dengan kepemilikan. Nah, equity ini biasanya kita dapat bisa juga equity sama dengan aset dikurangi liabilities. Nah, ini sebelah kiri, yang sebelah ini adalah format umum dari balance sheet. Jadi dia nanti terdiri dari aset. Nah, balance sheet itu bisa kita buat dalam single year atau multi years ya. Nah, kalau yang ada di apa? Yang ada di PPT ini dia menggunakan multi years yaitu 2 tahun. Nah, contohnya 2014 dan 2015. Nah, jadi itu untuk sebenarnya untuk mempermudah sebagai komparasi. Nah, bisa kita lihat di dalam PPT ini ada aset, nanti dia terdiri dari current asset, ada cash and cash equivalent, lalu ada juga inventories, ada current eh, receivable ya. Jadi berkaitan dengan account receivable-nya. Jadi juga untuk ada contribution receivable for rent, juga ada contract receivable. Jadi receivable itu tergantung nanti perjanjiannya di awal. Nah, juga ada investment. Nah, di sini yang setelah cash itu berkaitan yang dia taruh paling atas itu mudah bisa kita cairkan dengan cepat ya, bisa dalam bentuk deposito dan sebagainya. Juga ada inventories dan juga unemployed trust deposit dan prepaid expense ya. Nah, ini adalah salah contoh umum yang ada di aset yang ada di balance sheet. Nah, setelah itu ada long term asset ya. Long term asset ini sifatnya non current tadi ya dikatakan, nah atau long term. Nah, biasanya dia memang misalnya contoh receivable kita baru bisa cairkan di atas 1 tahun. Nah, ada juga furniture and equipment, ya rent, endowment dan sebagainya. Ini adalah contoh. Nanti setiap perusahaan memang nanti nama akunnya akan bisa berbeda-beda. Nah, setelah itu baru likuiditas, liabilities and net asset atau sering kita sebut ini equity ya. Nah, jadi ada account payable, lalu ada account salaries and related costs, lalu nah ini ada yang
aset. Nah, yang net asetnya itu sifatnya ada unrestricted juga begitu ya. Unrestricted itu gini maksudnya nanti kan modal itu yang ada yang dibatasi, ada yang tidak. Jadi namanya tuh seperti itu istilahnya. Nah, kalau kita lihat antara aset dengan liabilities and equity itu harus balance ya. Kalau kita lihat ini totalnya tahun 2015 sama dengan total liabilities and equity. Nah, ini juga begitu sama. Oke, saya rasa sih mungkin semuanya sudah pernah melihat laporan keuangan seperti ini ya. Sudah belum pernah? Belum, Bu. Oh, belum. Belum, Ada Bu. yang belum Iya. pernah ya. Oke, nggak apa-apa. Ini jadi malah tahu ya kan? Izin, Nah, Bu. mungkin kenapa Mbak Mutia? Ibu, materinya yang di Big ini belum, yang di-upload bukan yang ini ya, Bu? Ih, bukan yang Iya, Bu. ini. Iya, iya, Bu. Kayaknya yang pertemuan yang pertama, Bu, pertemuan pertama materinya. kan double, Bu. Wah, sebentar, sebentar. Maaf. Saya start. Oh, oke, oke. Saya stop share screen dulu. Saya ulang ya. Saya cek ya. Ya, oke. Nah, ini kita akan overview balance sheet itu. Strukturnya tadi eh, karena masih ada yang belum pernah, jadi mungkin penjelasan strukturnya agak detail. Jadi kalau aset ada di left side, ya kan? Liabilities and equity ada di right side. Ada yang membuat seperti itu kalau masuk ke dalam apa equationnya. Tetapi kalau di balance sheet dia selalu turun ke bawah. Jadi aset dulu, nanti ada liabilities dan ada equity ya. Jadi seperti contoh yang di slide sebelumnya. Nah, eh, balance sheet ini memang always balance. Jadi kalau misalkan Mika dulu waktu saya zaman kuliah itu paling stres kalau kita bikin balance sheet. Ya namanya mahasiswa ya ketika mulai karena kan prosesnya itu kan dari kita dari proses ada transaksi, kita jurnal, lalu sampai menghasilkan laporan neraca saldo. Nah, membuat laporan eh, neraca ini atau balance sheet atau statement of financial position, tiba-tiba dia nggak balance. Nah, itu stres tuh nyari. Wah, jangan-jangan ada yang salah dalam kita menganalisis transaksi atau salah menjurnal. Nah, jadi dia selalu harus dia katakan always balance ya. Artinya total value of asset itu akan selalu equal dengan total liabilities and equity. Jadi kalau tidak balance ketika selesai kita selesai mulai melakukan siklus akuntansi sampai membuat balance sheet, kalau nggak balance itu berarti ada kemungkinan ada kesalahan dalam menjurnal ya. Jadi masukkan ke dalam eh, akunnya. Nah, di sini classifying asetnya. Nah, tadi sudah kita diskusikan aset itu adalah apa yang dimiliki perusahaan ya. Jadi, nah dia dibagi dalam dua kategori. Tadi ada current asset dan non current asset. Nah, sifatnya kalau current asset ini dia short term asset. Memang nanti diharapkan bisa dia convert secara cepat ke uang dalam bentuk cash ya. Cash itu tadi uang tunai yang bisa digunakan atau dalam biasanya dia cepat convert bisa dalam waktu biasanya range-nya sekitar 1 tahun. Nah, seperti cash ya, account receivable, inventory atau prepaid expense ya. Nah, kalau non current asset itu dia sifatnya long term asset. Nah, biasanya dia memang lebih dari 1 tahun seperti PPA, property, plant and equipment ya. Lalu juga ada intangible asset. Jadi kalau yang seperti inventory, cash, account receivable sifatnya tangible, ada bentuknya. Tapi bisa juga dia dalam bentuk intangible asset seperti paten, trademark. Kita kan suka ada paten ya. Nah, jadi perusahaan memiliki paten dan juga sifatnya dalam bentuk investment. Nah, ini klasifikasi standar yang ada dalam set. Nah, sedangkan kalau dalam liabilities ini kan bahasa yang sederhananya adalah utang yang dimiliki perusahaan. Nah, dia dibagi dalam dua kategori, yaitu current liabilities dan long term liabilities. Nah, current ini yang sifatnya short term biasanya kurang dari 1 tahun. Contohnya account payable. Account payable itu adalah
utang ya, ada short term debt atau accrued expense. Nah, sedangkan long term ini biasanya lebih dari 1 tahun seperti obligation kan kita juga bisa mengeluarkan kita beli obligation ya. Nah, sifatnya long term loans atau juga bond payable atau juga bisa dalam bentuk lease obligation. Nah, sedangkan equity, nah equity ini sebenarnya apa yang dimiliki oleh perusahaan ownership value ya, yang dia merupakan apa aset dikurangi liabilities. Nah, biasanya equity itu bisa kalau dia perusahaannya proprietary atau perusahaan yang masih kecil yang dimiliki ya bentuknya ya uang saja, dana yang dimasukkan. Misalnya saya ingin membuka perusahaan dalam bentuk CV gitu kan, yang yang kecil dulu. Biasanya kan mau saya masukkan misalnya 1 M. Nah, itu yang dimiliki. Tetapi ada perusahaan yang bentuk dalam perusahaan terbuka ya dia ketika dia membuat perusahaan itu dalam bentuk stok ya. Jadi nanti ada common stock. Jadi dia meminta para investor untuk bergabung dalam perusahaannya dan dia menerbitkan saham atau common stock. Nah, common stock tuh biasanya memang yang umum biasa dikeluarkan, tapi juga kadang-kadang ada yang mengeluarkan preferred stock, tapi yang umum memang common stock. Lalu di dalam equity itu juga ada return earning atau laba yang ditahan. Nah, return earning biasanya setelah kita ada laba, kita ingin menahan untuk biasanya return earning statement itu digunakan untuk pengembangan perusahaan. Lalu juga bisa adanya additional paid-in capital ini berkaitan dengan nanti transaksi common stock dan juga ada treasury stock. Treasury stock itu adalah saham yang sudah kita keluarkan, lalu kita beli kembali. Nah, itu. Nah, di sini equity ini merepresent residual interest in the company yang merupakan milik dari shareholder. Jadi walaupun nanti dalam common stock itu juga nanti kan ada memang kalau pemiliknya shareholdersnya banyak, nanti ada minoritas yang dan mayoritas ya. Jadi yang tergantung saham yang dimilikinya berapa banyak. Nah, ini contoh balance sheet yang di dalam yang sudah standar ya, yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu banyak akunnya, punya tag solutions ya. Nah, ada current asset, cash-nya berapa, account receivable-nya berapa, ada inventory-nya, ada prepaid expense ya. Nah, total current asset-nya 11 billion. Nah, sedangkan non-current asset-nya ada property, plant equipment atau PPA, ada intangible asset. Jadi totalnya 24 billion. Nah, di sisi kanan, liabilities and equity. Nah, kita bisa lihat current liabilities ada account payable dan ada short term debt ya. Jadi total liabilities 5 billion, long termnya ada long term debt 11 billion. Sedangkan equity untuk common stock ada 5 billion dan return earning ada 8 billion. Jadi total equity-nya 13 billion. Jadi total apa uh, liabilities and total equity itu harus sama dengan total aset. Nah, kita bisa lihat total liability 11, total equity 13, sehingga 24 billion. Ini harus balance ya, tadi yang saya katakan sebelumnya. Nah, lalu bagaimana kita menganalysing financial position? Ya, jadi kita harus bisa menganalize balance sheet itu. Biasanya karena balance sheet itu kan berkaitan dengan tadi ya aset ya. Likuiditas ini berkaitan dengan aset, solvency ini berkaitan kewajiban perusahaan itu bisa memenuhi kewajibannya. Jadi dalam aset nanti kita melihat bagaimana kita likuiditasnya membayar short term obligation. Berarti kan kalau kita short term obligation kan kewajibannya dalam 1 tahun. Uang kita ada berapa sih yang cashnya itu? Sedangkan solvency itu lebih kepada kewajiban yang jangka panjang. Nah, juga berkaitan dengan equity position. Nah, ini ya perlu dalam menganalize di balance sheet itu. Nah, kira-kira how much ownership do shareholder have in the company? Atau juga is the company under or over leverage. Nah, ini yang kita lakukan untuk menganalize
financial position yang ada di balance sheet. Nah, di sini ada ketika kita melakukan analisis, eh, itu kita menggunakan biasanya analyze itu menggunakan financial ratio. Nah, ratio ini paling gampang kita menghitungnya karena kita tahu oh kalau sekian oh berarti dia bagus ya. Nah, nanti kita bagus atau enggaknya dari mana? Oh, kita melihat ini rasio yang ada di industri. Karena setiap industri rasionya akan berbeda-beda, rasionya akan berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat dari liquidity ratios, nah rata-rata untuk menghitung liquidity ratio itu adalah kita bagaimana bisa mengakses company balance, company ability untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nanti kita bisa menggunakan current ratio dan quick ratio. Nah, current ratio itu paling mudah kita menghitungnya karena dia datanya semua ada di laporan laba rugi, laporan balance sheet itu ya, atau statement of financial position. Jadi dia current asset bagi dengan current liabilities. Nah, ini current ratio ini kita digunakan untuk mengukur apa? Kemampuan perusahaan untuk bisa membayar short term debt dengan short term asetnya. Nah, jadi setelah kita hitung misalnya, oh perusahaan X, current asset, current ratio-nya itu sekitar 2,5 misalnya. Oh, berarti bagus, karena ideal ratio untuk current asset itu di industri itu rata-rata antara 1,5 sampai 2 poin. Berarti kalau dia 2, 2,5, oh bagus gitu. Artinya apa? Jadi setiap nanti eh, tergantung dari industrinya kan, industrinya macam-macam ya. Jadi berbeda-beda. Nah, nanti bisa kita cek oh untuk ratio industri ratio untuk current ratio itu berapa. Sama kita menghitung ROI juga begitu. ROI untuk setiap industri berbeda-beda. Tapi rata-rata 3 sampai 4 itu bagus. Nah, yang kedua untuk menghitung likuiditas itu adalah quick ratio. Nah, quick ratio itu kita bisa hitung dari current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities. Nah, ini biasanya kita mengeluarkan dulu inventory, kadang asumsinya karena kan inventory ini kadang-kadang nggak bisa langsung kita jual secara langsung ya kan, kita perlu proses. Nah, ini quick ratio. Jadi memang yang umumnya kalau menghitung likuiditas suatu perusahaan itu dari current ratio. Umumnya yang banyak digunakan. Nah, yang kedua dari resolvency ratio. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa menganalize atau mengakses companies ability untuk bisa memenuhi kewajiban jangka panjang atau long term obligation. Nah, kita bisa gunakan DER atau disingkatnya DER atau debt to equity ratio dan debt ratio. Kalau debt to equity ratio itu total liabilities dibagi dengan total equity. Nah, di sini biasanya dia menunjukkan proportion of debt yang digunakan to finance company asset. Nah, memang diharap nanti hak nilainya ya kalau dia semakin higher ratio, berarti indicate higher financial risk-nya. Nah, yang kedua adalah debt ratio. Ini total liabilities dibagi total asset. Ini juga menunjukkan atau mengukur dari proportion company's asset yang bisa kita finance by debt. Bu Yurika, Nah, ya, terkait satu slide sebelumnya, saya melihat inventory. Nah, ini apakah hanya applicable untuk perusahaan manufacturing atau kalau jasa seperti apa ya inventory-nya, Bu? oke. Jadi kalau seperti yang kita tahu, perusahaan itu kan ada 3 type ya, Pak ya. Type pertama dia adalah perusahaan manufacturing ya kan, di mana dia menghasilkan, dia mengolah data dari awal sampai akhir. Nah, nanti dia biasanya ada 3 inventory, materials ya, raw materials atau lalu work in process. Jadi kan dia belum selesai sepenuhnya proses dari ketika pengolahan produksi masuk dalam proses produksi belum selesai full menjadi finished good ya atau barang jadi. Nah, jadi dia kalau di dalam perusahaan manufacturing ada 3 inventory. Yang pertama untuk materialnya, bisa saja material itu dia beli tidak digunakan secara semuanya, berarti ada inventory ya. Yang kedua adalah yang inventory dalam bentuk work in process, yang setengah jadi lah, belum menjadi finish good.
Nah, yang terakhir adalah finished good. Nah, itu kalau perusahaan dia adalah manufacturing sectors ya, manufacturing sectors company. Yang kedua adalah perusahaan merchandising. Nah, perusahaan merchandising itu dia tidak melakukan proses produksi, tapi dia membeli barang tanpa merubah bentuknya, nanti dia jual kembali. Nah, itu hanya ada satu inventory di dalam perusahaan merchandising, yaitu merchandise inventory, Pak, Mas. Stok, Mbak. Ya, ya. Nah, yang ketiga, kalau perusahaan jasa memang tidak ada yang dia jual itu kan jasanya, jadi tidak ada inventory. Makanya nanti bisa jadi dalam setiap laporan keuangan itu setiap sektor atau setiap industri itu akan bisa berbeda-beda, Mas. Ya, Dalam hal ini berarti jika tidak ada inventory, boleh current asset bagi current ya liabilities. hampir sama berarti quick ratio dengan sama current current ratio kan, current asset bagi current liabilities, ya kan? Kalau dia perusahaannya tidak ada inventory, gitu ya. Makanya yang sebenarnya yang paling banyak digunakan untuk menghitung likuiditas itu memang current ratio. Maksudnya yang paling make sense ya digunakan menghitung bagaimana kemampuan perusahaan itu bisa membayar kewajibannya. Gitu. Oke? Bu, makasih Bu. Ya, kita lanjut. Nah, Lanjut. ini solvency ratio ya. Solvency ratio ini mengasas atau kita bagaimana menganalize company's ability untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Oh, ini sudah ya tadi ya. Nah, ini ya untuk uh, liquidity ratio ada contohnya untuk current ratio. Ini langsung dalam bentuk uangnya ya, contoh. Nah, ada current asset ada 11 billion dan current liabilities-nya 5 billion. Nah, current ratio dibagi 11 bagi 5 2,2. Berarti ini kalau di industrinya 1,5 sampai 2 ya termasuk bagus current ratio-nya. Jadi artinya apa? Perusahaan itu memiliki 2,2 times more current asset dibandingkan current liabilities. Sehingga ini menunjukkan apa? Dia mempunyai good short-term liquidity. Ini contohnya ya. Kita menginterpretasi. Jadi ketika kita menghasilkan angka, itu kita bisa menginterpretasi artinya apa. Nah, sedangkan kalau quick ratio tadi, nah dia punya current asset 11 billion, sedangkan inventory-nya ada 2 billion. Dan current liabilities-nya ada 5 billion. Sehingga quick ratio-nya adalah 1,8. Nah, jadi setelah dia mengeluarkan inventory, perusahaan itu masih memiliki 1,8 kali ya, yang dia bisa mengcover short-term liabilities-nya. Nah, ini contoh dalam bentuk uang untuk kita bisa menginterpretasi dari angka yang sudah dihasilkan atau dari rasio yang sudah diperoleh. Nah, sedangkan kalau interpreting tadi berkaitan dengan solvency ratios, nah contoh untuk DER atau debt to equity ratio, tadi kan rumusnya total liabilities dibagi total equity. Nah, jadi 11 billion dibagi 13 billion itu 0,85. Artinya apa? Untuk setiap satu rupiah dari equity yang dimiliki perusahaan itu dia memiliki 0,85 in debt. Nah, ini menunjukkan debt levelnya yang moderate ya. Nanti kita bisa lihat debt to equity ratio yang ada di industri itu kira-kira berapa rasionya antara itu ya biasanya kalau sekian ini masih aman lah debt levelnya. Nah, sedangkan debt ratio ini kan tadi total liabilities dibagi dengan total aset. Nah, tadi jadi dapatnya debt ratio 0,46. Artinya apa? Yang ratio itu kan bisa juga kita baca dalam percentage ya atau persentase. Nah, 0,46 itu sama dengan 46%. Artinya apa? 46% dari company's aset itu di-finance dengan utang ya. Nah, artinya apa ya? Ini manageable for many companies ya. Nah, ini artinya 46%. Lumayan lah, termasuk agak tinggi ya, 46% dibiaya dari hutang perusahaan. Tapi selama dia masih berkemampuan untuk membayar hutang, nggak ada masalah. Nah, di sini terkait dengan takeaways-nya ya, balance sheet hanya ya kita summary sedikit ya, yang menjadi kunci dari yang sudah kita diskusikan.
Nah, di sini balance sheet ini kan merupakan snapshot dari company financial position dalam suatu specific point in time. Nah, tadi yang saya katakan, dia kalau kita membaca balance sheet itu kan dia biasanya nama perusahaannya, balance sheet, judulnya. Jadi dia harus ada judul ya. Jadi kalau mahasiswa membuat laporan keuangan itu harus lengkap. Jadi ada judul nama perusahaannya apa, lalu ada balance sheet atau statement of financial position, lalu di bawahnya the year ended tanggal berapa, tahun berapa. Nah, makanya dia katakan kalau balance sheet itu dalam posisi dia akhir tahun segitu. Nah, berbeda dengan nanti apa income statement ya. Income statement itu posisi terakhir ada di situ. Nanti kalau balance sheet ini persedia yang ada angka-angka yang ada balance sheet itu aset dan sebagainya itu akan menjadi saldo awal balance sheet tahun berikutnya. Jadi dia terus lanjut. Misalnya tadi posisi asetnya, current asset, cash-nya ada 11 billion, itu dibuat 31 Desember, maka ketika kita membuat laporan selanjutnya untuk tahun 2025, itu saldo awal cash kita itu adalah 11 billion. Nanti transaksi macam-macam berkaitan dengan cash, baru kita dapat lagi saldo akhir cash itu di akhir 31 Desember tahun 2025. Gitu ya. Nah, beda dengan income statement. Kalau income statement itu akhir tahun 31 Desember atau dalam satu periode akuntansi, habis ya selesai dia. Kita akan buka baru revenue-nya, expense-nya. Jadi berbeda dengan balance sheet ya. Nah, ini untuk summary-nya, asset classification, asetnya dibagi dalam dua, current and non-current. Dan yang di sini berdasarkan dia seberapa besar bisa kita convert ke dalam tunai, dia diklasifikasikan dalam current. Kalau dia semakin cepat, semakin pendek, ya berarti dia masuk ke dalam current. Sedangkan kalau dia semakin agak lama atau agak tidak mudah liquid, nah masuknya sebagai non-current. Nah, sedangkan liabilities classification ini juga dibagi dalam current and long term. Ada yang menggunakan istilah short term dan long term. Jadi kira-kira kewajiban kan kita ada yang kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Jangka pendek itu biasanya yang harus kita penuhi dalam waktu kurunnya 1 tahun, tidak lebih dari 1 tahun. Tapi yang long term lebih dari 1 tahun. Artinya perusahaan itu masih diberi kesempatan bernafas, jadi penuhi dulu yang kewajiban jangka pendeknya atau current-nya. Nah, equity ini represent ownership ya. Jadi what is left after liabilities are deducted from us. Nah, financial ratio ini tadi yang digunakan untuk mengakses likuiditas karena berkaitan dengan balance sheet tadi ya. Nah, bisa kita gunakan kalau dari liquidity ada current ratio dan quick ratio. Sedangkan kalau yang berkaitan dengan hutang itu kita melihat dari solvency atau sering katakan solvabilitas ya. Nah, bisa menggunakan debt to equity ratio atau DER sering disingkat ataupun debt ratio. Nah, ini menunjukkan kira-kira kemampuan perusahaan itu bisa memenuhi kewajibannya. Nah, bisa di sini kita nanti akan diskusikan ya beberapa biasa berkaitan dengan spesifik item dan juga biasanya adanya confusion how to calculate interpret key ratio ya. Tapi sih mudah-mudahan setelah kita diskusi ini sudah tidak ada lagi confusion, tidak ada juga. Yang penting kita tahu kalau untuk menghitung likuiditas kita pakai apa rasionya, menghitung solvabilitas kita pakai apa. Nah, jadi dan memang kadang-kadang dalam real world ya companies dengan high or low likuiditas atau solvency ratio itu memang bagaimana cara mengantisipasi dan bagaimana dampaknya ya kepada financial health. Nah, walaupun sendiri kadang-kadang ya perusahaan bisa juga membuat kalau di dalam istilah akuntansi itu ada namanya window dressing ya. Bagaimana membuat laporan keuangan itu menjadi bagus ya.
Nah, tapi kan nanti jadi bermasalah ketika kalau kita diaudit, itu nanti jadi ada temuan. Nah, di sini ada review key points ya, pemahaman bagaimana kita bisa membaca dan menginterpret balance sheet itu yang merupakan fundamental untuk membuat informed decision ya, atau keputusan. Pasti kita lakukan analyzing dan interpretasi itu biasanya untuk membuat keputusan. Nah, juga begitu, liquidity ratio ini bisa memberikan insight kepada short-term solvency. Nah, sedangkan solvency ratio bisa mengakses long-term financial stability. Nah, juga equity di sini ya merupakan critical yang merepresent owner stake ya dan menunjukkan how much risk the company has taken on ya berkaitan dengan kepemilikan tadi. Nah, ini case study saya rasa ini ini karena sudah kita lewat. Saya ingin kita diskusi yang topik pertama saja dulu itu mengaktifasi terkait dengan laporan keuangan. Sudah bisa di ini belum ya? Eh, Sebelum kita masuk ke diskusi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Nah, nanti Mbak-Mbak dan Mas-Mas silakan tarik kasus yang ada di sesi 1 ya, yang kemarin kita nggak sempat diskusikan. Ya, Bu, izin bertanya. Oh ya, silakan. Siapa yang mau tanya ini ya tadi ya? Iksan, Bu. Oh ya, monggo, monggo, silakan. Ya, saya mau nanya mengenai interpretasi kita terkait dengan liquidity ratio ini, Bu. Mm-mm. Ini kan berdasarkan rasionya ada yang 2,2, ada yang 1,8 berdasarkan data slide tadi ya, Bu ya. Ya, Kalau dari sisi manajemen keuangan ini, atau tadi ada di awal Ibu sebutkan ada asosiasinya segala macam, ada nggak guideline yang secara apa ya? Berarti panduan-panduan buat suatu perusahaan itu rasionya tuh yang baik segini atau memang nggak pakai panduan, artinya hanya dilihat dari sisi tergantung eh, bagaimana perusahaan itu berjalan gitu Bu, atau berdasarkan jenis perusahaannya apa gitu Bu. oke. Ada yang bisa jawab? Monggo, Mbak Mutia. Boleh Bu. Jadi Ya, silakan Mbak Mutia. Kita diskusi biasanya ya. Mm-mm. biasanya industri itu punya benchmarknya sendiri, Mas Ihsan. Contoh nih, kalau misalnya di industri asuransi, biasanya solvency ratio itu harus di atas 120%. Jadi kalau misalnya di bawah 120%, biasanya tuh OJK udah bikin warning tuh, ini perusahaan berarti nggak sehat gitu. Tapi kalau di atas 120% berarti masih aman. Berarti di situ asetnya lebih dari liability-nya. Nah, tiap industri Kalau beda-beda. likuiditas rasio ini dengan solvensi kan saling berkaitan ya jadinya ya Mbak Mutia ya. Iya, iya. Kalau yang hitungannya di likuiditas ini kan dia hitungannya nggak berdasarkan persentase nih, 2,2 gitu ya, 1,8. Kalau dibikin presentasi kan jadi 220% ya. Ya, tinggal cara pembacanya sih Mas Iksan. Ya. Iya, iya ngerti. Maksudnya, sorry tadi kan saya yang jadi pertanyaan saya interpretasi terhadap likuiditas rasio ini ya. Kan ini disebutkan di sini di materinya current rasionya dia punya aset 11 billion gitu ya. Lalu dia punya current liabilities. Ini kan hutang ya Mbak Mutia ya. Iya, kewajiban. Hutang ya 5 Iya, Kalau kewajiban ya 5 likuiditas itu miliar. beda dengan solvensi utang ya. Kalau likuiditas iya. itu liquid atau tidaknya, ya kan? Heeh. Berarti kan Ya, ini oke. liquid atau tidaknya dia 2,2 Bu yang di current rasio example yang pertama nih Bu yang di slide nomor 12. Ah, ini apakah ada misalkan ada guideline gitu semacam guideline atau panduan yang memang secara resmi OJK itu melihat atau memang di bisnis di dunia industri finance melihat kalau 2,2 ini masih aman atau batasan sampai 3 gitu Bu contohnya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi, silakan. Tadi sebenarnya hampir mirip tadi yang dikatakan Mbak Mutia tuh setiap industri berbeda-beda, Industri tapi ya. standarnya artinya kalau asetnya lebih banyak, artinya apa? Semakin tinggi ya semakin bagus. Artinya aset untuk membayar kewajibannya kan lebih
lebih banyak banyak. ya kan Hmm, kemampuannya. hmm. Iya. Tapi Bu, Intinya eh, begitu. kalau di OJK beda lagi Bu. Kalau ternyata solvency ratio-nya itu terlalu tinggi, contoh nih kayak di Oh ya, kantor oh saya, ya, jadi berbeda. Kalau likuiditas dia makin tinggi makin bagus, iya, tapi kalau solvensi makin tinggi makin nggak bagus, artinya iya, sulit asetnya Iya, diem, kesulitan dalam artinya membiayai penggunaan kewajibannya. iya, penggunaan aset Gitu terhadap ya. utangnya lebih besar Jadi Bu as- ya. hati-hati berkebalikan dia, tapi makanya kita baca likuidit mana rasionya, ya kan? Mm-mm. Gitu. Iya. Hmm. Kalau di asuransi beda-beda, Bu. Biasanya kita Ya, ada beberapa rasio, ada apa namanya solvency ratio, ada RKI, rasio kecukupan investasi, ada ROI, ada ROE. ya. Nah, biasanya di Sebenarnya ada empat ya yang umum itu, yang umum profitabilitas profitability itu berkaitan dengan kemampuan kita memperoleh profit ya, profit ratio ya. Lalu ada liquidity ratio, solvabilitas atau solvency, dan terakhir aktivitas, ya kan? Nah, jadi kalau yang karena kita yang diskusikan hanya balance sheet, yang kita diskusikan likuiditas dan solvency. solvency. Ya. Gitu. Nah, jadi kalau dari segi likuiditas, kalau rasionya makin tinggi, itu makin bagus. Tapi kalau solvency, rasionya makin tinggi, makin Jelas berarti Bu. kan utangnya tuh jadi lebih banyak untuk dalam pembiayaan, untuk pemenuhan kewajibannya, ya kan? Ya. Nah, mungkin ada lagi yang mau memberikan ini memberikan komentar, silakan. Ayo kita diskusi di sini. Menambahkan sedikit sih, Bu. Ya, silakan. Yang saya amati sih mungkin pertama di industri perbankan ya, mungkin pada waktu kita krisis ekonomi sekitar awal tahun 1998 itu BI ya atau BPPN menetapkan CAR ya Kak, Credit Adequacy Ratio, dan itu berhubungan juga mungkin sama solvency ratio yang saat itu mungkin standarnya itu lebih buruk daripada yang diwajibkan oleh BI terakhir-terakhir ini ditetapkan sekitar tahun tahun lalu ya. Dan jadi sehingga mewajibkan bank-bank harus memenuhi solvency rasio yang terbaru baru dianggap sehat. Jadi maksudnya solvency rasio dan juga asset to equity rasio itu berubah dari masa ke masa. Nah, mungkin satu lagi yang terkait perusahaan-perusahaan karya belakangan yang Pak Jokowi aktifkan pembangunan infrastruktur, perusahaan-perusahaan karya dipaksa untuk mengambil hutang untuk menjalankan proyek infrastruktur. Jadi rasio hutangnya itu terhadap total equity bisa jauh lebih tinggi dan dianggap tidak sehat pada masa lalu, tapi sekarang dianggap oke. Mungkin gitu sih, Bu. Ya. Jadi memang penetapan standarnya itu tergantung kondisi ya. Jadi tergantung kondisi. Nah, asumsinya kalau yang sekarang ya asumsi normal ya. Kita kondisi dalam kondisi kalau kita kondisi dan inflasi tinggi, perekonomian yang kurang baik ya. Saya tidak katakan buruk ya. Karena kita kan tipe-tipe orang yang optimis lah ya kan. Nah, sehingga biasanya nanti terkait dengan itu ada penetapan dari OJK atau dari BI berkaitan dengan standarnya. Nah, tapi memang untuk likuiditas semakin tinggi rasionya semakin baik ya artinya. Tapi kalau solvency semakin tinggi, artinya apa Mbak Mutia tadi? Ya, Bu. Kalau solvency, kalau dia semakin tinggi gimana? Kalau solvensi itu misalnya kalau kita nyebutnya RBC, Bu, kalau misalnya dia kan OJK ada minimum tuh 120%. Nah, kalau di Ya, bawah 120% udah harus berhenti beroperasi, tapi seperti di kantor saya RBC kita malah 700%. Nah, OJK malah justru warning, Bu. Loh, ini berarti asetnya diem nih gitu. Kurang ada karena tidak aktivitas. ada biaya untuk pendanaan biaya pembayaran ya. Iya, gitu, Bu. Ya, jadi sebenarnya nggak bagus juga kalau ketinggian karena berarti dia tidak bisa mengelola ininya ya, asetnya ya kan? Iya, Bu. Bacanya jadi kayak gitu, Bu, sebenarnya. Itu ya, Mas Ihsan. Iya Bu, saya sambil meraba-raba Bu ya. Masih Iya, basic Bu, sorry Bu. ya nggak apa-apa. Ini karena backgroundnya apa ya, Mbak Ihsan yang kemarin ya? Apalagi Saya saya. manajemen Bu. Oh, padahal manajemen ya. Ada corporate finance Ya, ya. Jadi memang tiap ya. industri berbeda-beda. Nah, Mm-mm. setiap Jadi perusahaan biasanya mengikuti standar aja tergantung. dari OJK atau BI ditentukan. Nah, kita mainnya di situlah, sekitar situ. Oh iya. Oke oke Bu, makasih Bu. Ya.
Oke, ada lagi? Silakan sebelum kita masuk ke diskusi kelompok. Saya mungkin menambahkan sedikit, Bu. Oh, silakan Mas Rifko nih, jagoan akuntansi nih. Nggak jago sih, Bu, karena saya lagi fokus di pajak sebenarnya. Cuman Karena kalau dari, backgroundnya accounting ya, Mas Rifko ya, ya. ada sedikit lah, Bu. Nah, cuman maksudnya Oke. kalau dari berdasarkan pertanyaan dari Mas Ihsan tadi, sebenarnya karena sekarang kan kita bahas yang balance sheet ya. Nanti pasti akan lebih jelas lagi ketika Ibu mengajarkan tentang cash flow kali, Bu. Jadi mungkin akan kelihatan perjalanan arus kas selama 1 tahun perusahaan tersebut. Kalau ini kan masih gambaran dasarnya nanti di balance sheet-nya. Tapi kalau kita eh, breakdown lagi ke arus kas perusahaan, baik secara bank, petty cash, pasti seharusnya dia akan lebih terperinci. Nah, kemudian mengenai pertanyaan dari Mas Sayuti tadi, sebenarnya kita perlu tahu dasarnya adalah bahwa perusahaan itu ada 3 jenis. Ada perusahaan dagang, ada perusahaan jasa, dan perusahaan manufaktur. Nah, kalau perusahaan dagang ini dia berarti dia hanya membeli barang, baru dia nanti akan jual. Kalau jasa, jasa itu dia lebih ke jasa aja, dia nggak ada manufaktur, Mas. Walaupun nanti ada barang-barang yang misalnya kayak laptop, itu kan lebih ke inventaris ya. Tapi dalam produk eh, perjalanan bisnisnya, dia hanya menjualkan jasa. Nah, kalau manufaktur, manufaktur itu dia proses barangnya. Contoh kayak kemarin itu kita belajar tentang Tesla gitu ya. Tesla itu dia perusahaan manufaktur. Karena dia membuat barang yang belum jadi menjadi-jadi, kemudian akan dijual. Mungkin itu Bu dari saya. Ya, oke. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Bu, Nanang Bu boleh Oh bertanya ya, Bu tadi? silakan, silakan Mas Nanang. Ya Bu. Izin Bu tadi kan saya mendengar yang terkait sama equity position Bu ya. Yang itu mencerminkan suatu nilai perusahaan ya Bu ya untuk pemegang saham. Halo Bu? Equity ya, Ya, equity equity section ya. position. Ya, Equity position Bu. Nah, ya. itu kan menunjukkan seberapa sehat dari posisi keuangan perusahaannya Bu ya. Benar ya Bu ya? Kalau equity position itu menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan ya. Ya, Ya, kita kalau juga kesehatan kan itu bisa lihat dari liquidity sama solvabilitas. nah, nah itu seberapa seberapa komponen utama yang mempengaruhi itu, Bu. Sehingga sehingga kita bisa menilai perusahaan itu sangat layak dan bagus, Bu. Itu, Bu. Oke. Mungkin ada yang bisa bantu jawab, silakan. Yuk, yang lain mana ini? Mana mencoba suaranya? mencoba bantu jawab, Bu. Oh ya, silakan, Mas Suud. Saya nggak ada basic finance ya, Bu ya. Cuman tadi dari penjelasan Ibu, kalau dia rasionya tadi semakin tinggi, misalnya tadi 1,8 atau current ratio tadi dia, Bu ya. Current ratio terus ada liquidity rasionya lah. Itu semakin tinggi berarti dia semakin bagus gitu. Ibarat kata 1,5 berarti dia seburuk-buruknya dia masih bisa ada modal lagi untuk melakukan kegiatan setelah dia melunasi semua liability-nya dia. Kurang lebih seperti itu sih. Makanya tadi standarnya 1,5 atau sampai 2 rasionya seperti itu. Itu untuk yang current ratio. Kurang lebih seperti itu, Bu. Saya nangkapnya seperti itu. Terima kasih. Ya, ada lagi, silakan. Ada lagi? Ayo, mana yang lain ini? Jangan ngantuk ya, habis buka. Banyakkan kolak, Bu. Jadi sini saya sambil menunggu mungkin ada teman-teman yang mau memberi komentar ya, Mas Nanang. Iya, Bu. Sebenarnya kalau kita melihat eh, eh, company's health ya, Ya. kesehatan perusahaan itu sebenarnya tidak hanya dari bisa saja dari tadi yang di sini karena kita diskusikan balance sheet kan berkaitan dengan aset dan likuiditas ya kan, maka yang dibahas itu hanya berkaitan likuiditas dan apa dan solvency saja ya atau solvabilitas ya. Nah sebenarnya kinerja keuangan perusahaan itu dia sehat atau tidak bisa kita lihat dari profitabilitasnya juga ya.
Nah, ada profitabilitas. Dia profitabilitas itu adalah berkaitan dengan kemampuan dia menghasilkan profit. Nah, yang kita Oke, Bu. diskusikan, yang kita diskusikan balance sheet, kan nggak mungkin kita lanjut ke profitabilitas ya kan? Jadi yang diskusi hanya likuiditas karena berkaitan dengan aset dan kewajiban ya, dan sama solvency atau solvabilitas. Jadi sebenarnya yang lengkap itu ada 4, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Nih, kalau Mbak Mutia nih pasti ini nih mungkin mengalami di dalam di dalam pekerjaannya, ya kan? Iya, Bu. Nah, Bu, saya mau karena tanya, Bu. ini Oh hanya iya, Bu. part dari bagian saja kan, likuiditas dan solvabilitas, ya kan? Karena yang kita diskusikan balance sheet, Mas Nanang, Oh, ya oke. kan? Tapi kita bisa lihat dari profitabilitas. Nah, coba mungkin Mbak Mutia bisa bantu saya. Kalau profitabilitas kita bisa lihat dari apanya Mbak, rasionya kira-kira. Kemampuan dia menghasilkan profit. Apa Mbak Mutia? Kamu Mbak Mutia nih yang pengalaman bekerja nih Mbak. Nggak, Bu, saya juga masih basic kok, Bu, akuntansinya, Bu. Jadi ya mungkin tadi ada ini, Bu, hasil dari investasinya gitu, ada rasio investasinya, atau mungkin dari apa namanya ROE-nya, return on equity-nya gitu. Mungkin dari situ ya, Bu. Tapi Bu, Kalau saya boleh bertanya nggak, Bu? profitabilitas itu ada ini Mbak Mutia juga. ROI, Ya, ROA. ya Nah, itu ada ROA, Ya, return on rumusnya. asset. Ya, ROE, Ya, ROA. jadi ini Mas Nanang kita Ya, bisa Bu. yang kita lihat secara kesehatan karena hanya yang bagian dari balance sheet. Ya kan? Maka Bagian dari terkaitan basir. likuiditas dan solvabilitas. Tapi kita bisa melihat dari kesehatan itu tidak hanya dari likuiditas dan solvabilitas, tapi dari profitabilitas dan aktivitas. Ya. Hmm. Oh, oke, oke, Tapi Bu. yang kita diskusikan di sini karena balance sheet, maka hanya baru di tahapan solvabilitas dan solvency atau liquidity, ya. Ya, Bu, oke, izin Bu. Bu bertanya. Noted, Bu. Ya, Kalau silakan Mbak Mutia. Nah, kalau kalau Mbak debt Mutia ratio, bertanya, ayo lain siap-siap untuk bisa menjawab pertanyaan Mbak Mutia. Monggo Mbak Mutia. Bu, kalau misalnya debt ratio, Bu, kan tiap perusahaan tuh contoh kayak bank, itu kan debt ratio-nya kan tinggi. Atau mungkin ada perusahaan yang debt ratio-nya tuh tinggi gitu ya, Bu. Nah, tapi kan kalau dia punya utang tuh belum tentu dia nggak sehat gitu kan. Buat Ya, tahu kalau dia itu sebenarnya kemampuan dia untuk bayar utang tuh sebenarnya ada, tapi walaupun si debt ratio-nya itu tinggi, itu gimana caranya ya, Bu ya, nentuinnya ya, Bu? oke. Ada yang bisa menjawab ini? Monggo, ayo. Wah, ini seru nih. Cuma Mbak Mutia doang yang bisa jawab kayaknya, Bu. Nggak bisa jawab, makanya nanya. Biasanya Mas Rifko bisa tuh Mas Mas Rifko. Rifko mungkin Mas Rifko bisa jawab. Monggo, monggo, silakan. Yuk, Sama Mbak Ade. ayo. Dan debt ratio misalnya istilahnya ya batas debt ratio itu kan biasanya ada beda-beda ya. Negara, setiap perusahaan ada dalam industri yang sama juga beda. Antar negara juga bisa berbeda-beda, ya kan? Tadi yang dikatakan Mbak Mutia nih sambil menunggu yang mau menjawab ya. Kalau kalau apa apa tadi yang setiap industri kan bisa berbeda-beda ya debt ratio-nya karena dia utang pembiayaan dan sebagainya. Nah, jadi itu bisa bisa. Nah, kita bisa lihat dari mana biasanya dari OJK tuh tetap ada atau BI menetapkan standarnya, ya kan? Nah, setiap industri. Nah, kita biasanya bermain di situ. Nah, sebagai warning kita, oh kalau sudah begini nih harus kita. Makanya kadang-kadang ada yang bisa di manage ya, Mbak Mutia ya. Kalau kita berbicara lagi kembali ke situ ya. Ya, Bu, kadang kan kalau misalnya Bu. kita nih lagi mau beli saham gitu ya, Bu ya, ceritanya nih Mm-mm. lihat-lihat, Bu. Kita kan lihat apa namanya financial position dari perusahaan itu gitu. Pasti kan kita ngelihatnya tuh dari dia profit atau enggak, lihat utangnya gimana gitu kan. Cuman kan kalau Mm-mm. misal kita lihat bank tuh kayaknya debt ratio-nya kan tinggi karena kan dia kalau ngasih pinjaman itu kan memang utangnya pasti tinggi kan ya, Bu. Nah, atau misalnya kita lagi mau beli mau beli saham perusahaan yang debt ratio tinggi tapi dia untungnya juga sebenarnya profitnya tuh gede gitu. Nah,
Kita nentuinnya gimana caranya kita nentuin ini perusahaan sebenarnya walaupun utangnya banyak, tapi kemampuan dia membayar utang itu bagus gitu, Bu. Kalau bank, dia punya banyak piutang, Mbak, bukan utang. Karena kan dipinjemin uangnya. Karena dia harus Hmm, perputaran. iya. Nah, kalau utang gini. Jadi yang membedakan akan account receivable dengan account payable, kita kalau account receivable, kita tuh punya hutang. Kalau bank berarti dia punya banyak utang, karena dipinjam sama orang lain kan. Kalau Tetapi kalau hmm, perusahaan yang utang, itu kita berhutang bisa ke bank, bisa ke orang lain yang ini. Kita beli, ya, kalau perusahaan dagang mungkin dia beli barang, dia harus utang, tidak punya uang tunai ya kan? Sehingga tinggal menimbulkan adanya account payable. Nah, tergantung nanti perjanjian dari awal account payable-nya sifatnya dia yang short term atau long term gitu. Oh, Tapi kalau dia gitu. bank, masuknya account receivable betul lah, karena dia diutangin kan? kalau kita naruh uang kan bank berutang sama kita ya, Bu? Kalau kita naruh uang, kalau kita uang itu masuknya bukan utang, Mbak, masuknya di cash and equivalent. Oh, bukan. Deposito, beda ya Mbak Mutia ya. Kalau Oke, oke. perusahaan dia mendeposit uangnya di bank, ya kan? Maka kita itu sebagai cash and equivalent itu aset tetap punya kita. Karena Kalau kita si bisa ngambil niatnya, kapan-kapan pun kan uangnya, ya nggak? Kapanpun. kalau kitanya sebagai bank gitu, Bu, ada Nah, kalau kita misalnya, bank ya itu kalau nanti gini, eh saya kasih contoh, nanti kita akan mungkin setelah kita mempelajari balance sheet, income statement, dan saya akan kasih contoh laporan keuangan untuk setiap industri yang berbeda, Mbak Mutia ya, biar kita bisa membayar. Jadi makanya setiap industri kan berbeda-beda. Walaupun intinya mereka tetap punya laporan keuangan, ada balance sheet, ada income statement, ada return earning statement, cash flow statement, ya kan? Tapi dia nanti beda coaknya aja, Mbak Mutia. Nah, nanti kita akan diskusikan itu nanti di akhir-akhir kita, tapi setelah kita memahami semua dari laporan keuangan ya, biar jadi enak membandingkan. Oh, kalau industri perbankan begini. Nah, seperti tadi Pak Sayuti nanya, oh kalau inventory kan dia nggak, kalau dia perusahaan jasa nggak ada inventory, ya kan jadi berbeda. Nah, ini yang nanti mungkin kita akan diskusikan setiap industri yang berbeda untuk laporan keuangan. Itu baik, ya. Bu. Ya. Mungkin ada yang bisa nambah lagi, silakan. Ini nggak terasa ngobrol-ngobrol, tahu-taunya udah 20-20 lagi ya. Kita pada belum diskusi yang lain, yang mau masuk ke case tadinya untuk mengaktifasi. Ada lagi mungkin? Bu, aku mau nanya, Bu. Nah, nih, silakan, Mas Tadi Agung. kan kalau Mbak Mutia itu kan nanya rasio di bank. Nah, aku jadi keinget tuh kemarin Bu Sri Mulyani kan ngomong kalau di Indonesia itu deep rasionya itu masih di batas wajar. Artinya itu kalau itu kan jelas. Jadi kan ada penghasilan dari negara itu per tahunnya berapa-berapa untuk menentukan deep rasio itu. Nah, itu kalau cara kita mengetahui deep rasio itu masih wajar atau enggaknya tuh hitungan gimana cara ngelihatnya, Bu? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab, silakan. Mungkin nggak tahu ya, saya coba Bu. Eh, Pertama-tama mungkin debt ratio negara kita dulu pernah bahas di makroekonomi. Cuman mungkin kalau dikorelasikan dalam case ini bisa dibagi-bagi ke dalam negara berkembang, negara maju, dan juga mungkin apa lagi ya? Ya gitulah ya, negara berkembang, negara maju. Jadi ada negara maju, contohnya mungkin Amerika Serikat ataupun mungkin Singapura, Jepang yang debt ratio-nya itu sebenarnya jauh di atas kita tapi masih dianggap sehat. Nah, yang di kita sebenarnya jauh di bawah. Namun ada juga yang mengatakan ini mengkhawatirkan, ini warning. Namun ya menurut standar Bu Sri Mulyani bilang itu sehat, dia juga benar juga. Mungkin dia membandingkan negara-negara sejenis, misalnya yang mirip kita itu Brazil, misalnya sama India, dan juga beberapa negara yang berkembang cepat di Afrika gitu sih mungkin Mas Agung, Bu Jurika. Oke, ada lagi? Nah, kalau gini, kalau kalau negara, jadi agak berbeda laporan keuangannya dengan, jadi istilahnya dia sektor publik ya.
ya. Mungkin pernah nggak mendengar istilah sektor publik ya? Iya betul Bu. Nah, jadi agak berbeda dengan yang misalnya sektor industri ya, yang perusahaan-perusahaan yang menghasilkan itu. Nah, jadi memang sebenarnya berkaitan dengan ratio ini memang ada setiap ini punya kebijakan masing-masing. Lihat salah satunya adalah lihat kondisi ekonomi, termasuk juga kondisi politik, geopolitik, ekonomi politik, ekonomi ya kan? Jadi segala sesuatu penentuan cut off atau apapun itu memang berdasar kondisi. Nah, kalau dia kondisi dalam negara yang ketika eh, agak artinya ya dalam kondisi yang makanya kita bisa katakan, oh kita lagi dalam kondisi ini nih, terpuruk ekonominya. Nah, biasanya nanti para ahli-ahli ekonom itu mulai meeting lagi nih, ya kan, menentukan OJK, BI, ya kan. Nah, itu memang menjadi tugas mereka untuk memikirkan itu kondisinya. Oh, kalau sekian nih masih oke lah karena kondisi begini. Jadi eh, sifatnya memang agak fleksibel, tapi disesuaikan dengan kondisi. Nah, sekarang kayak Amerika ya, ekonomi Amerika kan sebenarnya sedang tidak baik-baik saja ya nggak? Sedang nggak baik-baik aja. Iya Bu betul. Iya, Bu. Sampai ada satu kebijakan dari Donald Trump itu yang menurut saya agak-agak ini bahwa kalau siapa yang mau bisa jadi mendapat green card, betul? Jadi warganya, tapi dia harus invest sekian, ya kan? Betul nggak? Betul, Bu. Itu karena mereka lagi butuh itu. Ada nggak yang mau jadi warga negara atau permanen residen di Amerika? Pindah, kan ada istilahnya kabur aja dulu, ya nggak? Iya, betul, Bu. Mas Agung mau nggak? Tapi kita harus ketika mengajukan green card, kita harus punya investasi sekian. Aduh, aku tetap Indo Pride Bu. Gak mau kabur. Mas Agung kaburnya ke Papua, Bu. Di Papua udah enak Bu, Bu. izin Bu. Yang penting Papua jangan menjadi negara sendiri ya Mas Agung ya. Mas Agung Jangan. presidennya, Bu. Nanti Oh, Mas Lian pusing wah. dia Bu. Ini Kalau udah Mas nanya Agung aja udah bagus presiden Bu. Papua, kita bisa jalan-jalan ke sana ya Mbak Mutia ya. Teman Iya. Iya. sekelasnya diajak nih Oh ya Bu, jamuan presiden. Amin. sama mau nanya lagi nih keinget nih ada perkataan Prof. Lisdianto. Itu kalau misalnya harta rampasan kayak dari korupsi, harta rampasan korupsi gitu kan masuk ke negara itu masuknya apa Bu? Aset atau gimana Bu? Oke, silakan Mas Lisianto. Oh, Bisa itu tadi juga pertanyaan dikorupsi, Mas. diskusi di ini Bu, di grup internal Bu. Maksudnya Mas Agung menyampaikan pertanyaan saya Bu. Oh, Bukan saya itu mau jawab. pertanyaannya Iya. Mas Lisianto ya. Iya. Di BPKP itu ada satu, saya nggak tahu bagian atau ini ya namanya. Jadi bagaimana dia adalah bagian orang yang bisa menginvestigasi harta-harta yang kejadiannya fraud ya, yang sifatnya fraud ya. Nah, jadi dan ini sudah sebenarnya berkaitan dengan harta rampasan itu sudah ada badan yang mengelolanya, betul nggak? Betul Bu, anggota saya ikut di situ Bu. Oh, Mau Mas dong, Mas. Julian, Mas bagiannya apa Julian namanya Mas bagi-bagi. Julian? Ayo Mas Julian, namanya apa? Jelaskan Komandan. P3K, P3KN bukan sih Bu? Jadi ada namanya setiap itu. Kayak teman saya itu dia bagian kepala, bagian apa ya, untuk perampasan harta. Dia jadi kepala seksi atau kepala bagian itulah namanya. Saya sampai ngeri nama judul yang harus dia emban gitu loh. Judulnya aja ngeri banget gitu ya. Pengelolaan harta rampasan, apalah itu saya bilang gini. Lalu kerjaannya apa? Saya tanya teman saya ya. Ya itu menginvestigasi rampasan, lalu kita masukkan yang nanti bisa digunakan sebagai setelah clear semua bisa digunakan sebagai untuk pembiayaan negara. Saya bilang wah seru juga ini ya. Bukan rampasan Bu. Dia bukan rampasan ya istilahnya. Jadi ada kegiatan peninjauan aset negara Bu. Jadi ada beberapa
perusahaan-perusahaan mungkin yang tidak membayar pajak, nah itu diinvestigasi sama rombongan P3KN. Karena Eh, kalau pajak, gabungan. DJP juga sendiri punya bagian yang untuk berkaitan dengan itu. Siap, karena kan ada beberapa perusahaan yang nakal, Bu. Sesuai laporannya itu, ada beberapa perusahaan yang nakal, dia menyembunyikan asetnya. Jadi, eh, yang saya tahu misalnya dia asetnya itu tanah sawit, ada 10.000 hektar mungkin. Tapi yang dilaporkan dalam aset yang dia miliki perusahaan itu hanya 9.000 hektar. Nah, 1.000 hektarnya ini dia sembunyikan, tidak dilaporkan ke negara. Nah, beberapa tahun ini negara kita itu mungkin karena terbatas peninjauannya, pengecekannya juga terbatas personilnya. Jadi tidak pernah dicek nyata di lapangan, Bu. Dibentuklah Satgas itu gabungan dari beberapa kementerian kerja sama-sama TNI, khususnya kerja sama-sama satuan saya juga buat nyari aset-aset yang disembunyikan itu. Itu sudah berlangsung dari akhir tahun kemarin, Bu. Tapi untuk Oke, penggunaannya saya tidak tahu pastinya, Bu. ya itu pasti diinventarisir, Mas, karena kerja itu kan apa tugas itu berdasarkan penunjukan ya. Ya, Nah, sebenarnya tidak hanya kalau di pajak, kalau kita berbicara tentang pajak ya, kalau ini yang tadi terkaitan dengan, jadi kan kalau itu kan pelaporan aset yang dimiliki. Nah, sama, pajak itu juga DJP itu targetnya tidak hanya perusahaan, tapi individu. Jadi ketika laporan pajak itu juga kita harus hati-hati. Kalau kita ini ya pajak pribadi istilahnya, itu bisa kena temuan. Kalau temuan, langsung ada namanya kalau di pajak itu pemeriksaan pajak. Itu akan ada orang nanti dari pajak DJP akan telepon, nanya gitu ya. Jadi ketika dia menentukan misalkan aja, ini pernah ada kasus, salah satu dosen di Universitas Bakri juga itu, kadang-kadang kita itu yang namanya pajak individu itu kan suka lupa yang ngelaporkan yang sifatnya, karena kebetulan pensiun, dapat dana pensiun, ya kan 57, kita kan dapat pencairan dana ya kan, yang ditransfer dari eh, JMO ya, kalau nggak salah ya, gitu ya, ke rekening kita. Nah, si dosen ini dia lupa melaporkan itu di dalam ini, tapi dia beli aset. Jadi kebetulan suami istri pensiun, maksudnya masa pensiunnya habis 57, karena kalau dosen kan kita bisa sampai 65 atau 70 kalau profesor. Tapi pensiun untuk pensiun pegawainya kan tetap di 57 atau 58 ya kan. Nah, itu cair tuh dananya. Eh, Masuklah ke rekening. Nah, si teman saya tuh lupa masukkan, laporkan, tapi dia digabung dana dari suami sama sama dia beli rumah. Nah, yang beli rumahnya dilaporkan asetnya. Itu temuan tuh sama sama dari DJP. Ditelepon dia suruh membayar sekian karena ininya kok ada masuk aset baru, tapi tidak ada uang yang masuk. Jadi kekhawatirannya adanya money laundry ya. Ya, nah ini yang akhirnya itu diminta waktu itu bayar eh, eh, kelebihan pajak itu yang dilaporkan itu sekitar 30 juta. Banyak kan itu ya. Akhirnya nego-nego bayar hanya 1 juta. Jadi ternyata belum, tapi investigasinya pemeriksaan pajaknya jadi ribet. Ditelepon dalam satu sebulan itu mengklirkan sampai bisa hanya bayar apa kelebihan pajak itu, pajak lebih itu, atau lebih bayar, kurang bayar, itu sampai sebulan hanya ngurus itu, sampai anaknya ditelepon, sampai anaknya semua ditelepon yang sudah bekerja, yang ngasih orang tuanya berapa. Jadi urusannya jadi ribet. Itu hanya masalah pajak. Nah, jadi itu apa pembelajaran buat kita ketika melaporkan pajak itu. Kalau ada uang masuk, mau kita ada uang masuk nih beli
mobil kita jual, kita beli dapat uang, kita beli baru. Nah, itu harus dilaporkan semua. Karena targetnya tidak hanya perusahaan, tapi individu juga. Ini pernah punya pengalaman nggak seperti ini ya? Kena pemeriksaan pajak. Ada Baik nggak? Bu, mungkin saya bisa tambahkan. Nah, terkait kalau untuk pajak ini ya, sebenarnya eh, ini tergantung dari peraturan di negara kita juga sih. Karena itu orang pajak pasti akan melihat pada saat kita punya penghasilan. Ketika Bapak Ibu punya penghasilan, maka mereka akan bertanya dari mana datangnya. Kan seperti itu. Seperti kasus yang Ibu bilang tadi adalah pas waktu pensiun, berarti pada saat yang di situ uang yang diterima pasti banyak. Nah, begitu juga kalau itu terkait dengan orang pribadi ya, Bu. Artinya itu pasti akan dipertanyakan dari orang pajak. Ini duit yang diterima banyak, tapi kenapa dilaporkan hanya sedikit gitu. Terus terkait kalau dia badan, kebetulan saya juga lagi mendapat surat dari kantor pajak atau kalau kita sih sering disebut surat cinta ya. Jadi setiap ada surat selalu dibilang Mas Ripko ada surat cinta gitu. Artinya eh, sebenarnya ini adalah bagi atau di sini kan ada yang punya usaha gitu ya. Bapak Ibu yang punya usaha sebenarnya ini hal-hal yang lumrah di negara kita ini. Maksudnya pasti akan diperiksa suatu saat. Mungkin memang belum diperiksa, tapi saya rasa itu akan terjadi gitu. Karena kalau kita melihat kalau dia perusahaan, ini kan berbicara jangka panjang ya. Kalau orang pribadi mungkin dia hanya eh, tahunan, setiap akhir tahun aja. Tapi kalau perusahaan, ketika ada penghasilannya yang besar, namun tidak dilaporkan baik dari segi pajak penghasilan maupun pajak pendapatan, karena di perusahaan kan ada pajak penghasilan dan pajak pendapatan, artinya PPh dengan PPN. Nah, di situ akan dilihat bagaimana dengan arus kas yang terjadi di perusahaan tersebut atau di orang pribadi. Mungkin itu Bu dari saya. Oke, ada lagi mungkin? Ya, saya juga pernah Bu di kontak pajak Bu. Jadi sebenarnya lebih ke arah ini sih Bu. Pelakunya Lebih berarti. baik nggak dilaporkan aja gitu. Karena dilaporkan Terus tiba-tiba ini, hilang malah kita wah, yang Mas susah Uut gitu. ngasih tips dan triknya ini berbahaya nih. Jadi bukan 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 apa ya Bu ya. Untung Maksudnya nggak ada orang contoh pajak ya di sini ya. contoh kendaraan bermotor ya Bu ya. Iya, ya. Waktu waktu saya pertama-tama lapor pajak kan masih masih polos ya, semua aset disesuaikan lah sesuai form gitu ya. Punya kredit motor apa, kredit rumah apa dimasukkan. Nah, pas tahun sudah lunas, kita lunasin gitu ya. Itu malah dikontak. Loh ini kok asetnya kayak hilang. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Ya, ini ibarat kata kan sebenarnya itu sudah pajak, ada pajaknya sendiri. Misalnya kayak rumah. Rumah kan Ya. sudah ada pajak PBB-nya sendiri. Kendaraan bermotor juga sudah ada pajaknya sendiri. Jual beli mobil juga sudah ada pajaknya sendiri gitu kan. Nah, saya mikirnya lebih karena oh bener ya, harusnya nggak usah dilaporkan aja gitu loh. Aset-aset yang kita miliki dari hasil kredit maupun apa, toh itu juga sudah waktu kita berproses juga sudah ada bayar pajaknya sendiri gitu loh, Bu. Karena ketika kita mencoba tertib, mencoba polos naif gitu ya, jadi malah kita sendiri yang susah kalau itu nanti sudah lunas, oh, utangnya udah lunas, udah nggak perlu dilaporkan lagi, udah kita nolin malah malah ditanya gitu loh kesannya loh. Ini yang bayar pajak tertib kok malah diginiin kesannya saya nyolong gitu loh. Dikejar-kejar Bu, bener diteleponin. Tapi maaf Mas Uut, saya mau nanya juga ya. Saya nggak tahu ya ini jadi nggak mengarah ke pajak. Saya juga mau nanya. Kalau misalnya kita nggak melaporkan, apakah ada potensi mungkin Bang Riko bisa nambah potensi terkena denda ya Bu ya? Eh, Misalkan kayak saya pernah juga ada pengalaman dengan customer kita gitu Bu ya, bahwa kita ada kegiatan apa namanya promosi sponsor gitu Bu ya, kita berikan apa namanya fee narasumber gitu Bu ya, fee pembicara. Nah, ketika kita berikan fee narasumber, kita sebagai perusahaan itu kan melaporkan pajaknya tuh Bu ya, PPh 23 kalau nggak salah ya, PPh 23. Nah, ternyata si penerima uang ini dia karena mungkin nggak ngeh ya uangnya sedikit atau gimana, uangnya kecil gitu kan.
dia tidak melaporkan Bu bahwa itu ada pendapatan lain gitu kan. Nah, ketika di situ ketahuan ada pendapatan lain sementara kami udah melaporkan pajaknya, di situ tuh orang pajak yang tadi Ibu bilang jadi dicek semuanya gitu Bu. Gara-gara satu masuk uang kecil tidak dilaporkan, justru malah membuka uang-uang yang lain yang ibaratnya digeledah lah Bu ya, uang-uang yang lain yang ternyata yang secara tahunan pajaknya dia biasanya cuman misalkan 15% gitu Bu ya. Dengan tergeledah itu dia bisa naik jadi 25% gitu Bu. Nah, jadi kurang bayarnya jadi banyak gara-gara uang kecil. Maksud saya itu beneran kan kejadian kayak gitu ya Bu ya? Ya, Memungkinkan. Betul, bisa Mas bisa Ihsan. bisa terjadi itu. Kan nanti juga kalau ada kena pemeriksaan pajak, ketika kita ada kurang bayar, ketika selisihnya itu juga kalau kita nggak bayar juga sampai kita kita misalnya kita cuekin aja gitu ya istilahnya bahasa. Nanti kan ada denda pajaknya berapa persen. Nah, itu. Tapi Bu, sorry Bu, Tapi saya pernah biasanya sih sekali Bu. dari awal biasa, tapi bentar ya Mas Nana. Tapi biasanya nanti sudah dari pajak tuh udah ini dulu. Eh, dan itu juga sebenarnya nggak semua bisa kena ya. Dia sistemnya sampling. Kalau satu-satu ya babak belur juga ya ngurus pajak, betul nggak? Mungkin pas kena apesnya itu Bu ya. Ya, kena sampling. Ya. Mungkin Oke, bisa Mas Nana. ketahuannya, Bu Yurika, Ya, mungkin bisa Ya, ketahuannya karena ada yang lapor kan ya, dari yang tadi tuh yang pemberi uangnya dia melaporkan Iya, pajak, iya. tapi ya. Ya, pemberi orang dia lapor. lapor Heeh. pajak. Karena saya dulu Hmm. juga pernah ngalamin itu, saya kena denda. Bu Ya, Denda. Susan jadi ini pasti paham. kadang-kadang dia sudah kan sebenarnya kita penghasilan tuh kan kadang-kadang kalau di luar kan kita sudah dipotong ya sebenarnya. Tapi itu wajib lapor, makanya SPT itu kan tugasnya untuk ngelapor ya. Hanya kadang-kadang kita, aduh bukti potongnya kok belum terima, gimana saya mau melapor kalau nggak ada bukti potong kan ngeri-ngeri juga ya. Wah nanti bahaya. Saya juga pernah tapi saya nggak pernah diperiksa sih. Seperti misalnya saya dapat Serdos. Ada sertifikasi dosen dari pemerintah kan Serdos itu karena kami melaporkan kegiatan PKD beban kerja dosen kami dapat sertifikasi dosen untuk itu. Nah saya mau ngelapor sertifikat tambahan uang dari sertifikasi dosen itu tapi nggak punya bukti potong gimana saya menunjukkan itu. Nah dari LL Dikti atau dari Dikti nggak dikasih kami. Nah akhirnya kita nggak lapor. Nah so far ketika nggak ini sih nggak ada masalah, saya nggak ketemu, nggak dapet. Nah, nggak ada temuan ya, maksudnya belum ditelepon ya mudah-mudahan enggak karena suka nggak dapat bukti potongnya. Nah sekarang sudah dapat bukti potong kami lapor karena kan dari LL Dikti juga ngelapor gitu ya. Bu, sorry Bu. Saya Ya pernah silakan ngalamin Mas dua Nanang. kali itu, dua kali Ya. saya ngelapor Bu, tapi dengan tahun yang Mm-mm. berbeda Bu. Nah, itu memang ada panggilan di awal, tapi setelah kedua saya nggak ngelapor lagi. Terus saya pindah. Sempat sempat ada surat kedua, tapi setelah saya pindah kerja, itu seakan-akan angus Bu, gitu. Jadi ya akhirnya saya laporin terus yang pas ketika pindah. Nah, yang tidak saya laporin dua itu nggak jadi masalah Bu, nggak ada kena denda, nggak ada apa-apa Bu. Apakah itu memang berpengaruh terhadap yang sampling mereka lakukan sehingga ngacak dan tidak Ya. terrekod sama mereka gitu Bu? Karena pemeriksaan pajak itu memang sampling. Jadi ketika dia lihat, oh ini kok ada aneh ya laporannya, ada penambahan aset, tapi kok tidak ada penambahan kas gitu ya, misalnya ya dia beli barang gitu loh. Nah, tapi Hmm. kalau kita laporkan, kita terima misalnya yang dana pensiun, lalu dana pensiun itu kita belikan aset, itu aman. Tapi bagi dia aneh. Nah, khawatirnya adanya uang yang masuk tidak kita laporkan lalu belikan barang sebagai apa tuh salah satunya money laundry. Ada kan sekarang lagi ngeri ya tentang itu ya. Nah, itu. Jadi memang pemeriksaan itu sampling, Hmm. Itu tergantung sampling. kantor izin Bu, tergantung kantor wilayah ininya Pak Nanang. Pajaknya biasanya ada targetnya juga, setahu saya Ya, ya. ya, ya benar Mas Ya Krisna. mungkin mungkin Kalau mungkin dia ya benar, targetnya mungkin bisa cari-cari jadi ya gitu Mas tuh. Krisna ya. Hmm. Dicari-cari tuh. Eh, Betul betul kalau Bu. jadi temuan. Ya sorry tuh saya ya begitu memang. Karena ternyata memang dia ditargetkan sama atasannya. Karena waktu itu Bu nggak bisa dihapuskan setelah ditunjukkan ternyata berhasil ditunjukkan, tapi tetap harus bayar karena dia ada target
untuk yang kurang bayar itu, temuan pemeriksaan pajak itu. Ya. Nah, Bu, sedikit saya tambahin, Bu. Hmm. Jadi kalau kalau saya melihat semua jawaban yang tadi itu benar dan masuk akal sih. Tapi di satu sisi adalah konsep perpajakan di Indonesia itu dia menganut setiap orang yang sudah memiliki KTP dan NPWP berarti setiap orang sudah bisa melaporkan pajaknya. Itu prinsip yang dianut di Indonesia. Makanya banyak orang yang belum paham dan belum melapor pajak, tapi dia dianggap sudah bisa melapor pajak itu tersendiri. Nah, kemudian terkait dengan Pak Saudin tadi ya, Pak Saudin itu kan dia lebih ke apa namanya? Dia pajak daerah, Pak. Kalau itu lebih pajak ke daerah sih, karena penghasilannya itu untuk daerah. Kalau Mas Ihsan, dia kan mendapat penghasilan dari jasa yang dia kerjakan ya Mas Ihsan ya. Itu ada jasa Iya, PPh betul, pasal betul 23 Pak. sih kalau saya tidak salah. Jadi dia akan dipotong sebesar 2%. Pada saat dia tidak Ya, melaporkan, betul 2%. orang pajak kalau hanya melihat satu sisi itu nggak mungkin dia mau bekerja keras, Pak. Pasti dia akan Hmm, lihat dari yang lain. Kalau cuma yang dua iya, persennya itu yang dia lihat, nggak mungkin. Pasti dia akan lihat secara historis. betul. Nah, kemudian kalau ke Mas Nanang tadi, Mas Nanang kan dari satu kerja pindah ke tempat yang lain. Artinya penghasilan Mas Nanang di PT yang lama itu sudah diperhitungkan sebelumnya. Ketika Mas Nanang pindah ke PT yang baru, artinya bukti potong yang baru akan diberikan di tempat yang baru. Mungkin itu dari saya, Bu. Nanti yang Ya, betul. laporan dari perusahaan yang baru nanti Mas Nanang. Ya, Betul. Iya, Bu. Nah, pajak ini juga sebenarnya kan memang ada pajak tuh ada dua ya, pajak pusat dan pajak daerah. Kalau PPh itu masuknya pajak pusat, ya. Tapi kalau pajak daerah tuh bisa berkaitan dengan PBB, ya kan? Pajak kendaraan bermotor. Nah, itu pajak hotel, restoran itu masuknya ke daerah. Nah, tergantung nanti pengelolaan daerah. Nah, kita kembali sedikit ke tadi yang pertanyaan dari Mas Listianto tadi yang berkait dengan yang apa? Harta rampasan ya, Mas ya. Tadi ada yang Iya Bu, menjawab betul Bu. berkaitan pajak, kita akhirnya agak Jadi miring-miring ke pajak iya, ya. jadi Nah, panjang ya jadi Bu. mm, nah sekarang kan Rampasan ada keuangan ini, Bu. ya undang-undang terakhir, ingat yang dari DPR tentang bagaimana pengelolaan perampasan itu loh, Mbak, yang diambil kan, istilahnya apa ya, Aset, Bu. aset yang dikirim, yang diambil misalnya contoh dari koruptor, betul nggak? Ada korupsi, ya kan? Nah itu harusnya ada pengelolaannya. Nah nanti peruntukannya biasanya disesuaikan dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Nah sekarang kan kasus yang di DPR tentang kan banyak jadi ketakutan ya bagaimana mengambil lagi yang dari hasil korupsi itu loh. Ya kan yang paling banyak nanti diambil dari yang korupsi kan, ya koruptor Iya. dari koruptornya. Itu kan lama kemarin digodok di mana? DPR ya. Belum 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 final karena Belum ya keluar, Bu, ya. ngeri-ngeri sedap ya nggak? Padahal lumayan ya, Bu ya, satu Uh, kali triliun ya. ini saja ya. Ini kasus contoh korupsi timah yang suaminya siapa? Artis itu? Sandra Dewi ya Bu. Sandra Dewi, Dewi Bu. Sandra. Nah, iya. Sandra Dewi, Dewi Sandra. Itu coba kalau uang itu yang kerugian negara itu dia bayar masuk ke kas negara, ini kan lumayan ya kita ya bisa buat digunakan yang lain gitu loh. Nah, tapi kan sampai sekarang belum ada. Dia hanya kena berapa berapa tahun yang sampai di demo orang itu. 6 tahun terus naik jadi 20 tahun, Bu. Iya, betul. Nah, Jadi 20 tahun. di demo kan gara-gara kalau nggak di demo ya nggak akan naik itu. nggak pengaruh juga sih. Pembayarannya juga pengembaliannya kan juga nggak se ini ya, nggak seimbang dengan korupsi yang dia lakukan. Nah, ini yang ada tekanan dari DPRD segera mengesahkan undang-undang itu. Lalu bagaimana eh, dana yang sudah diambil itu masukkan ke kas negara dan peruntukannya untuk apa?
Nah, itu yang menjadi sampai sekarang masih dalam dalam apa? Dalam proses gitu loh. Ini nggak ada yang di DPR ya, mungkin ya. Mas Damara, Bu. Sudah marah, Bu. Damara Nggak Gimana di Mas Damara? kedengaran. Mas lagi Damara di lagi menterian. ini kan. Nah, ini nih Iya, baru Bu. keluar nih. Ya, Nah, gimana ini nih? Mas Damara ditanya, Damara Mas punya Damara. bocoran enggak? Mas Nanang, Mas Nanang. Ibu izin. Nanang Oh ya, bisa di silakan Eh, DPR Mbak Bu Ade. di belakangnya. ya, saya teh penasaran ya kan kalau hasil rampasan gitu kan nanti akan dilelang ya, Bu. Nah, hasil lelangnya kan pasti akan masuk ke kas negara. Itu berarti masuknya ke akun pendapatan penjualan aset atau gimana ya, Bu? Nah, kalau di itu jadi dia di luar anggaran di luar laporan keuangan sektor publik kan nanti beda juga ya, Mbak ya. Nah, jadi dia Iya, betul, Bu. pendapatan lain-lain ada khusus untuk itu peruntukannya. Baik, Bu. Terima kasih. Dan biasanya nanti juga digunakan nanti ada kebijakan untuk penggunaannya tuh untuk apa gitu ya kan? Ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Mas. Tapi terkait laporan keuangan, Bu. Ya. Kita kan tahu ya, istilahnya tadi bisa window dressing ya, Bu ya, atau di make up lah ya. Nah, kita untuk mendeteksi ini dia di window dressing atau di make up seperti apa ya, Bu ya, gitu. Nah, itu Terus, auditor Mas Suud yang bisa menemukan. terus satu lagi, Bu. Jadi Mm-mm. kan kalau misalkan ada liabilitas nih, harusnya kan masuk ke contingency liability misalkan. Tapi itu nggak dimasukkan gitu kan, sehingga salah satu untuk cara window dressing mungkin ya atau gimana. Kalau misalkan di 5 tahun kemudian baru tahu bahwa itu ada contingency liability yang harusnya liable gitu misalkan, itu secara pembukuan masuk di tahun ketika itu diketahui atau seperti apa Bu? Atau harus revisi dari 5 tahun sebelumnya direvisi ulang laporan keuangannya atau seperti apa Bu? Oke. Ada yang bisa mau jawab? Mungkin silakan sebelum saya ini yang punya pengalaman berkaitan dengan aset contingency atau liabilities contingency. Karena kalau di laporan keuangan kan nggak ada ya. Ada nggak? Halo, mana ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Iya. Pernah dengar istilah eh apa? Kok saya jadi lupa? Eh aduh, eh, yang jadi dia memang sebentar. Kok saya jadi lupa ya, Dan? Ayo ingat-ingat tuh teman-teman. Ayo. Offset balance itu ya, balance sheet. Oh, Saya Balance pernah asset. dengar istilah itu nggak? Ada pernah dengar? off balance sheet ya, Bu ya? Ya, ada pernah dengar? Pernah sih, Bu. Oke, Pernah, Bu. apa itu off balance sheet? Nah, itu nggak tahu, Bu. Ah, ayo orang akuntansi nih, siapa lagi Mas nih? Rifko, Kayaknya Mas Mas Rifko. Rifko tuh, Mas Mas Rifko udah Rifko tahu, Bu. satunya ada lagi ya, Mbak Ade Yang ya? saya Mbak sendiri Ade, itu, ya. Pak. Mak, saya digempur. Kayaknya Mas Mas Rifko udah Udin, pakai Bu. bando, saya udah siap nih ditanyain. Astaga. Oh, sorry, sorry, sorry. Jadi saya tambahin sedikit ya, Bu. Baik, Misalnya kalau siap juga nggak apa-apa, Mas. dari Pak Sudin tadi, eh, sebenarnya kalau kita sudah closing di akhir tahun, biasanya kalau perusahaan ini ya, kalau dia ada temuan lagi seperti itu, ada dua yang harus dilakukan. Pertama dari sisi auditornya. Yang kedua adalah dari sisi pajak badannya. Karena itu akan saling berhubungan di akhir tahun, di badannya. Apakah dia itu nanti akan dilaporkan di tahun itu, atau nanti akan dilaporkan di tahun berikutnya. Dan resikonya apa? Kalau misalnya itu nanti jadi temuan di orang pajak, artinya secara perpajakan harus diperbaharui, tapi akan berdampak kepada laporan audit. Mungkin itu dari saya, Bu. Oke, ada lagi mungkin yang mau menambahkan?
Ada lagi? Belum Bu, belum ada yang nambahin Bu. Kurang Belum paham ada. Lanjut, Bu. kurang paham Bu. Jadi Mungkin bisa gini, kalau tadi pertanyaannya kalau misalnya ada yang kejadian kontingensi itu biasanya ada yang termasuk salah satu kontingensi yang akan berkaitan kewajiban itu pernah dengar LOC nggak? Apa letter of credit ya? Nah, letter of credit itu kan tidak masuk dalam balance sheet ya, masih kan ada ya. Nah, dia masuk ke off balance sheet atau OBS istilahnya. Jadi kalau seperti aset berkaitan dengan piutang atau perjanjian sewa kembali. Nah, itu kan terjadinya nanti di masa yang akan datang, ya kan? Nah, itu masuknya ke OBS, off balance sheet. Juga seperti misalnya tadi LOC, aktivitas pembiayaan, kewajiban ya, LOC. Atau juga aktivitas pembiayaan seperti apa tuh, penjaminan, eh, atau underwriting ya. Istilahnya ada ya, pernah dengar gitu ya. Nah, itu. Jadi eh, kita laporkan saja di off balance sheet. Jadi di luar apa di luar yang kita laporkan di balance sheet. Sama seperti tadi Kang minggu lalu kita diskusikan dengan eh, tadi minggu lalu ada yang bertanya kalau yang berkaitan dengan pendapatan di luar yang ada di apa di income statement. Kalau income statement itu kan jelas ya revenue dikurangi expense, betul nggak? Nah, kalau di luar itu yang expense kan macam-macam tuh ada. eh, Kalau yang standarnya income statement itu kan revenue dikurangi kalau dia perusahaannya adalah perusahaan manufacture, cost of goods sold, kita baru dapat gross margin dikurangi dengan period cost atau operating cost, atau juga ada yang menamakan eh, untuk administrasi dan biaya umum atau general expense ya, administration and general expense. Nah, kalau yang nggak bisa itu, nah Mbak Mutia katakan masuknya kemana Mbak Mutia? Ya Bu, Kalau yang di luar itu, di luar yang ada di income statement, pendapatan lain di luar income statement, masuknya kemana? kemana ya Bu? Kurang tahu. Kemarin minggu lalu Mbak Oh, Mutia tuh OCI menjawab. Bu, OCI, Hah? OCI, 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 other, iya, comprehensive income. comprehensive income. Iya benar. Oh, jadi gitu Mas Sud ya. Bu, izin menambahkan Jadi lagi nggak Bu perlu sebelumnya. ngerevisi yang 5 tahun ke belakang ya Bu ya? Oh, yang ini sudah selesai Mas, yang laporan sudah beres. Ya, jadi nah Jadi ketika terjadi kita laporkan saat dia terjadi ya. Saat saat dia terjadi ya. diketahui berarti Bu ya. Jadi Ya, misalkan diketahui tahun ini berarti masuk OC-nya tuh di tahun ini di ya, OC gitu ya Bu ya. ya. Jadi di luar yang bisa kita laporkan yang ada di apa akun-akun yang ada di income statement ya. Oke, terima kasih Bu. Bu, Ada saya lagi mau nanya silakan. lagi Bu. Wah, ini kita nggak jadi ini Ya, ya. Kita nggak jadi masuk case tadi ya. Udah Minggu diskusinya depan sudah. aja Bu, Hah? minggu ini udah banyak depan. case-nya Bu Minggu di sini. depan Seru lagi ya. Bu, Ya, diskusinya ini seru udah Bu. case Banyak tadi case Bu. Bu yang tadi Bu. Wah, Itu Pak sebenarnya Nanang case sengaja Mantap buka banget. case-nya, Diskusi Bu. kasus ya. Iya, Iya. Diskusi kasus, Bu. Kelas ini suka lebih lebih suka lebih banget mengena diskusi Bu sih, Bu. case-nya Bu. Pak Nanang Contohnya paling saya Tuh, banyak juga ada monggo case-nya. case nih Bu. silakan, ayo. Saya ada case Bu. Saya juga nggak tahu nih ya. Case-nya Wah, ini ngeri nih kasusnya nyambung Pak atau enggak. Mas Ihsan nih Enggak. kayaknya saya ada case nih katanya. Lalu banyak Monggo case Bu. silakan. Iya Bu, Mas Ihsan. Enggak. Jadi eh, saya kan bukan orang keuangan Bu ya, tapi saya tahu beberapa latarnya gitu ya di situasi di kantor. Nah, jadi kita ada misalkan Bu, kita ada revenue yang tahun ini nih, kebetulan kami kan closingnya di bulan Maret Ibu ya, dengan kalender ngikut kalender Jepang gitu ya. Nah, eh, kami ada revenue yang saat ini kita nggak biasanya langsung close Bu, tapi ada case di sini ada yang jatuh tempo belum dibayar gitu Bu ya, karena situasi kalau saya kan di farmasi Bu, jadi situasi BPJS nggak baik sehingga rumah sakitnya pun belum bayar ke distributor, distributor pun belum bayar ke kami gitu Bu ya, karena ada jadinya ada jatuh tempo yang belum bisa dibayar. Nah, kalau misalkan ini jadi jatuh tempo yang belum dibayar, artinya
Ini kan piutang Bu ya. Piutang ini kan masuk di tahun depan sebagai piutang lagi atau sebagai apa Bu ya? Apa modal Oke. apa gitu Bu? Nah, mendengar ke Ya, istilahnya makasih Bu. pendapatan yang sudah kita akui karena kan terjadinya transaksi saat itu ya, tapi kita belum terima. Ya, Jadi ada belum terima uangnya Bu. istilahnya Ya betul. accrued dan accrual itu loh Mas Iksan dalam istilah. Oh, Jadi accrual ya. pendapatan Saya pernah dengar seperti itu. yang sudah Ya. kita akui tapi belum kita terima. Itu piutang maksudnya. Nah, nanti Masuknya piutang Bu. periode pembukaan accounting periodnya lagi kan tergantung ya. Accounting period biasanya memang Januari sampai Desember. Nah, kalau Desember. di kantor Mas Isan closingnya 31 Maret April ya. Maret Bu. Nah, jadi Iya. ketika Oh. transaksi itu sudah berada di accounting periodnya itu, ya harus diakui. Jadi pendapatan yang belum diterima namanya, tapi dia sudah diakui sebagai pendapatan. Nah, ini Pendapatan. ya Termasuk dia profitnya juga Bu pendapatan ya. diterima di muka itu pendapatan yang belum diterima itu sudah kita akui. Nah, itu nanti akan timbul lagi di periode selanjutnya. Ketika ada pembayaran, itu berkurang. Nah, pembayaran Ya. kas kreditnya ke itu. Jadi dihilangkan, ya kan? Oh. Karena sudah kita Ya akui ya Bu. sebagai Oh, oh. pendapatan. Nah, Pendapatan. ya. Sama, kadang kita sama seperti accrued yang lain. Misalnya kita bayar sewa di muka, ya kan? Untuk sewa gedung, kita sewa gedung tuh 10 tahun. Nah, kan transaksi pembayarannya kan di depan, ya kan? Betul nggak? Nah, jadi Ya betul Bu. biaya sewa yang sudah kita bayarkan, nanti setiap tahun kita membuat penyesuaian beban sewa, ya kan? Yang setiap akhir dari yang sewa yang dibayar di muka. Nah, sampai 10 tahun tuh Oh kita jadi membuat sewanya akan penyesuaian. Iya, dipecah-pecah tiap tahun Bu ya. begitu. Nanti berkurang Oh terus iya kan? iya iya. Ya nggak? Nah, itu yang namanya istilahnya Oke. dalam akuntansi adanya accrued itu ya, Iya iya. deferred dan accrued gitu. Oke Bu, Ibu, makasih Bu. berarti ini izin Bu. Berarti Ya, ini hampir sama kayak paten gitu ya Bu. Kalau paten kan ketika kita dapat itu akan dicatat sesuai pas lagi dapatnya pas waktu perolehannya. Nanti setelahnya tiap tahun tuh akan disusutkan gitu kan ya Bu ya? Mirip-mirip ya sama paten itu berarti ya berbeda. Bu. Jadi itu beda penyusutan itu namanya, Mbak. Sama aset, aset juga ada. Jadi kan aset itu kan ada tangible dan intangible, ya kan? Paten itu adalah intangible. Nah, mereka ada penyusutannya. Aset salah satunya adalah PPA, plan itu kecuali yang tidak disusutkan itu adalah tanah. Oh iya, betul Bu. Ya, kalau building, equipment, ya, jadi makanya semuanya PPA itu kan uh, plan, property, and equipment. Itu di semua. Nah, tanah, land itu kan sebenarnya masuk aset kita, tapi dia tidak disusutkan. Nah, yang lain disusutkan. Nah, itu kita buat setiap tahun tuh penyusutannya. Nanti tergantung method yang kita gunakan untuk penyusutan, ya kan? Ada yang istilahnya kalau mungkin orang dari akuntansi ngerti nih, ada untuk penyusutan tuh ada straight line garis lurus, ada declining balance method ya namanya, ada double declining balance method, ada sum of the years digit method. Tapi Betul Bu. biasanya yang paling gampang menggunakan apa? Straight line method. Garis lurus ya, straight line method. Itu yang paling gampang. Nah, itu disusutkan. Setiap tahun kita ada tuh penyusutan. Makanya kalau kita punya PPA, nah nanti di balance sheet itu tergantung. Ada yang langsung net PPA, ada yang setelah dikurangi dengan dia pakai ada beban penyusutan atau depresiasi ya namanya ya. Ada istilah menggunakan. Bu, maaf melanjut yang terkait Mas Ihsan, Bu. Kalau di pelayanan kesehatan itu kan ada BPJS ya, Bu. Nah, kalau BPJS ini kasus di saya itu di Agustus itu sudah ada klaim pembayaran, Bu. Nah, ternyata di Januari itu pengembalian, Bu, setelah yang tadi auditnya ternyata ada kekurangan terkait diagnosa dan lain-lain. Nah, kita ada pengembalian di bulan Januari dan itu beda tahun nih Bu. Sebelumnya kan Agustus sudah pembayaran di 2024. Nah, pengembaliannya itu baru di
Januari 2025. Nah, yang nanti di laporan keuangannya di Agustus itu berarti perbaikan lagi di Januari atau bagaimana ya, Bu? Nah, nanti tergantung gini Mbak, masuknya pengembalian itu kalau di BPJS itu dia masuknya ke bagian mana? Karena kalau 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 dia masuk bagian dari aset atau balance sheet, itu kan bisa kita kan dia akhir tahun itu kan saldo akhir tahun itu kan menjadi saldo tahun depannya ya. Nanti ada penyesuaian yang perlu dibuat. Tapi kalau dia merupakan income beda. Jadi nanti masuk ada penyesuaian untuk income pendapatan. Nah, tadi saya masih kurang nangkep BPJS itu dengan ininya ya dari rumah sakit atau pribadi atau gimana itu Mbak Nia? Dari klinik, Bu. Jadi kayak sudah Di omset melakukan ya Mbak Nia. pelayanan, iya, sudah melakukan pelayanan ke pasiennya, Bu. Sudah terklaim dan tidak ada eh, tidak ada gagal klaim gitu, Bu, dan sudah ACC sampai sudah di ditransfer lah gitu, Bu. Sudah masuk nih, udah terbentuk pendapatan ke klinik. Nah, kemudian terjadi audit di bulan Januari, terinfo ada pengembalian di Agustus itu gitu, Bu. Jadi income Jadi gini, dari klinik kan melakukan klaim ke BPJS ya. Iya. Betul prosesnya, alurnya ya. Jadi kan ketika klinik-klinik yang bekerja sama dengan BPJS, ada pengajuan mereka ngajukan. Lalu ada pembayaran dari BPJS, sudah beres. Iya, Bu. Nah, tahun Januarinya itu bulan Agustus. Nah, Januarinya ada selisih atau gimana, Mbak? Jadi di bulan Januari itu terinfo kalau yang bulan Agustus itu kita harus ada pengembalian gitu, Bu. Klaim yang bulan Agustus. Lebih bayar ya, lebih bayar ya. Sebenarnya nggak lebih bayar sih, Bu. Jadi kayak, oh kita kurang diagnosa, kurang misalnya penunjangnya. Jadi yang Agustus sudah terbayarkan, itu diminta dikembalikan kembali di bulan Januari 2025. Oh, oke. Berarti transaksi untuk periode Januari sampai tahun berikutnya, Mbak. Iya. Jadi nanti pas kita klaim di bulan Januari, nanti ada pengurangan kembali gitu, Bu. Ya, nanti masukkan ke catatan laporan keuangannya saja. Jadi saldo pajak kayak Mbak itu, Mbak. Bukan pajak ya namanya. Jadi Adjustment kayaknya kan, Bu? ada salah perhitungan ya dari Jadi itu. Sering klaimnya tuh sekarang BPJS tuh begitu tuh, Iya, ya kan? Ya, betul, sering Bu. gitu. Bisa masuk piutang nggak, Bu? Oh, jadi piutang. beban nggak sih Bu? Jadi beban. Tadinya kan pendapatan, sekarang jadi Iya. beban. Karena kan klaimnya jadi nggak liable karena klinik nggak diagnosanya nggak lengkap. Pendapatan yang belum terbayarkan, Bu, ke kliniknya maksudnya, Bu. Oh, Tapi enggak, dibayar Jadi juga. gagal klaim, Bu. pendapatan yang terbaikkan. Jadi Jadi terinfonya Jadi seperti nanti dia gagal klaim, Bu. ada penyesuaian pendapatan namanya, Mbak. Karena kan seharusnya itu dia salah hitung kan. Maksudnya, tapi sebenarnya perhitungan setelah dihitung kembali oleh BPJS kan, ya kan? Iya, kurang pendapatannya. Iya, Bu. Jadi nanti di laporan yang karena Januari misalnya masuk periode akuntansi yang baru, nanti ada penjelasan. Jadi kita ada pengembalian ke BPJS karena ada masalahnya di mana gitu loh. biasanya ini ya Bu, ada jurnal pembaliknya. Nanti yang tadinya jadi pendapatan, terus berubah jadi Iya. beban. Iya. Kalau jurnal pembalik itu kan kalau untuk pendapatan dan beban kan di akhir periode itu ada jurnal penutup ya Mbak ya kan? Nah jurnal pembalik itu digunakan untuk membalik kembali yang masih ada yang tersisa-sisa. Nah jadi nanti kalau yang berkaitan dengan yang kasus Mbak Nia, berarti kita bisa juga membalikan yang dari sebelumnya sudah pembayaran. Nah jadi nanti beban itu kekurangannya itu menjadi di tahun berikutnya.
Karena mengurangi udah beda tahun pendapatan ya, Bu. mengurangi pendapatan tahun berikutnya karena kan dia dibayar kembalikan pada tahun periode baru ya kan. Iya, Kalau kemarin betul. kan pendapatan tuh sudah kita tutup di periode sebelumnya, ya kan? Di 2024. Gitu. Mm-mm. Baik, Nah, Bu. Terima jurnal-jurnal kasih, Bu. pembalik itu biasanya yang berkaitan dengan accrual tadi, Mbak Mutia. Kalau misalnya dalam satu periode akuntansi yang sama ya Bu ya, jurnal pembalik itu ya Bu ya. Oh, Kak, tutup awal tahun berikutnya, Mbak, pembalik itu. Iya. Jadi awal tahun. Jadi kalau dari proses counting cycle yang kita diskusikan minggu lalu, kan ada transaksi ya kan? Kita jurnal ya kan? Kita posting ke buku besar, lalu kita bisa membuat neraca saldo. Setelah neraca saldo selesai, kita buat dulu jurnal penyesuaian. Yang untuk menyesuaikan yang sifatnya accrued tadi ya kan? Deferred dan accrued tadi. Nah, setelah ada penyesuaian, biasanya jurnal penyesuaian itu selalu dibuat di akhir tahun, 31 Desember. Nah, selesai itu tetap beres, kita dapat neraca saldo yang setelah disesuaikan. Berarti kita sudah bisa siap membuat laporan keuangan. Laporan keuangan beres. Nah, untuk income statement atau laba rugi itu kita buat jurnal penutup untuk menutup revenue dan expense ya kan, termasuk modal. Jadi ada 4 kalau jurnal penutup itu: pendapatan, beban, laba ruginya, sama modalnya. Modal itu artinya gini, kalau kita perusahaan pribadi, kita kan kadang-kadang suka mengambil untuk kebutuhan kita ya, tapi yang sesuai ya. Nah, itu ditutup juga. Atau kalau dia perusahaan adalah perusahaan dalam bentuk stok, saham, terbuka kan dalam bentuk modal saham ya kan, nanti ada return earning ya yang dikembalikan dalam bentuk apa, dividen ya kan. Nah, dividen itu ditutup, itu namanya jurnal penutup. Nah, selanjutnya ada jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik itu dibuat tanggal 1 Januari untuk membalik yang perlu kita buat pembaliknya. Gitu ya. Ibu punten. Jadi pas kita melakukan pengembalian tadi ke BPJS-nya, apakah jurnalnya bisa kita catat dengan pendapatan pada kas atau gimana, Bu? Tergantung, Mbak. Kasusnya kita kalau ngembaliin bukan ya, kalau kita ngembalikan, kalau pendapatan bertambah, kas berkurang kan nggak mungkin ya, Mbak. Kas pada pendapatan, ya kan? Tapi kalau pengembalian jadi saat itu ada pendapatan yang jadi akan mengurangi pendapatan tahun berikutnya. Karena kita sudah tutup tahun sebelumnya, ya kan? Karena sudah di jurnal ditutup, revenue dan expenses sudah ditutup. Jadi kalau jurnal pendapatan kas itu nggak. Kalau beban sama kas ya, tapi kalau kas pada pendapatan. Ya. Ada lagi? Wah, udah jam 9.10 aja ya. Ini sebentar saya mau mengupdate. Tadi Mas Krisna belum ya? Belum presensi ya? Iya Bu, izin Bu, kelewat. Iya, tadi belum presensi. Saya presensi dulu. Saya takut nih, udah jam 9 lewat ini. Nanti saya nggak bisa menyelesaikan nutup kuliah. Di ininya tuh Oke, Alhamdulillah minggu kedua semuanya hadir. Nah, biar enak saya tutup aja deh, biar nanti saya nggak bisa nutup lagi. Ya, oke. Alhamdulillah nih masih bisa. Oke, ada lagi sebelum kita selesaikan? Cukup, Bu. Ternyata diskusi Cukup, gini Bu. aja habis ya waktunya ya. Iya, Bu, seru, Bu. Seru, Bu. Seru. Oke ya, Mantap, Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diskusi kita sesi ini ada manfaatnya ya. Kita saling belajar, saling berbagi. Nah, untuk minggu depan kita akan masuk ke income statement ya. Nah, ini kita membahas. Nah, kalau kita berbicara tentang income statement, nanti kita akan membahas tentang profitability. Nah, ya kan, kalau kita balance scorecard, kita berbaca tentang apa? Untuk kesehatan perusahaan itu melalui likuiditas dan solvabilitas, ya kan? Nah,
minggu depan kita membahas income statement, kita akan membaca tentang profitabilitas. Jadi nanti ada profitability ratio yang harus kita inikan. Oke? Ya, Bu. Oke, Kita Bu. selesaikan hari ini. Ya, mudah-mudahan semuanya enjoy ya kuliahnya hari ini, walaupun kita kuliah online. Enjoy banget, Bu. Makasih, Enjoy, Bu. Bu. Mantap, Bu, mantap. Ya, alhamdulillah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Diberikan kemudahan dalam menjalankan Amin. semua kegiatan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jadi tolong Amin. baca tentang income statement dan profitability ya. Insya Allah kita diskusikan. Oke, saya rasa itu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.